Stop dulu Pak. Yang kayak gitu, yang kayak gitu. Lihat ke dalam. Oh, bukan ini muridnya. Ada 4 yang sudah belajar. Kalau mereka datang, mereka tunjukin. Kamu bisa. Itu. Hey. Di belakang perlindungan. Ini ke depan lagi? Iya. Kita mulai ke depan lagi. Kamu mungkin mobil terdekat. Kan masukkan dari sana. Sini, artinya risiko sendiri. Mungkin salam sama Bapak. Ya, jadi dengan potensi seperti yang kita miliki sekarang, ya, ini bisa kita jadikan kebun binatang terbaik di dunia, ya, baik kondisi fisiknya maupun kelengkapan binatangnya. Jadi itu sudah kita rintis agar kebun binatang ini mandiri. Yang pertama, kita akan libatkan swasta, ya. Jadi mereka ini bisa menjadi sponsor dengan menulis nama perusahaannya di kandang-kandang hewan tertentu atau kandang burung tertentu, ya. Dan dia memberikan kontribusi biaya untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kebun binatang ini tergolong yang paling murah di dunia tiketnya. Nah, saya berpikir mengapa nggak subsidi silang? Ya. Orang-orang yang punya kemampuan, ya kita mahalin dikit karcisnya yang sesuai ya dengan apa yang dia nikmati di sini. Sementara orang yang tidak punya dan kepingin ke sini, kalau memang begitu, kalau perlu kita gratiskan atau membeli harga tiket yang paling rendah gitu. Nah, yang ketiga adalah kita sangat mengharapkan kontribusi tetap dari yayasan-yayasan pencinta binatang. Kalau dari Pemda sendiri tidak ada untuk khusus. Nah, kalau Pemda kan selama ini memberikan subsidi yang cukup besar, justru itu mau kita kurangi gitu. Subsidi itu kita kurangi. Berapa sih Pak subsidi yang sudah diberikan Pemda untuk Ragunan? Untuk Ragunan tahun ini berapa ya? Siapa yang tahu? 30. Hah? 30 miliar. Itu 30 miliar. Untuk tahun ini Dan itu juga bukan untuk makanan aja, untuk pembangunan fisik juga. Ya. 30 miliar tahun 2000. Untuk tahun ini 2003, jadi nanti 2004 kita harapkan makin kecil. Satu saat dia mandiri itu tadi dengan cara yang saya ceritakan tadi. Gitu. Pak, soal lain Pak, soal Jakarta Siaga 1 Pak, keamanan ada juga keluhan juga Pak bahwa pengamanan yang sekarang diberikan terutama untuk pusat-pusat pembelajaran maupun pusat-pusat pembelajaran itu terlalu overreaktif, jadi menimbulkan macet di mana-mana Pak. Misalnya apa? Kalau misalnya masuk Plaza Senayan itu loh Pak, macetnya sampai panjang mana-mana itu apa nggak terlalu overreaktif Ya, Pak? itulah konsekuensinya. Ya, tiap kali kita kalau diperiksa merasa privasi kita terganggu. Padahal itu untuk keamanan bersama. Kan gitu kan. Nah, oleh karena itu ke depan saya sudah bolak-balik ngomong bahwa perbandingan rasio polisi itu memang jauh gitu jumlahnya. Karena itu mengapa sih kita tidak minta bantuan kepada TNI? Dalam hal ini Kodam Jaya memang diproyeksikan untuk mengamankan Jakarta. Tetapi tiap kali melihat tentara di tempat-tempat tertentu selalu saja seperti alergi masyarakat itu. Padahal di negeri lain hal seperti itu biasa saja. Ada permintaan resmi Pak dari pemerintah Jakarta, pemerintah daerah Jakarta untuk pengamanan itu dan melibatkan Ya, tentara? ya, saya kalau diperlukan untuk keselamatan masyarakat mengapa tidak gitu.
mungkin bisa dipikirkan. Nah, semua pihak harus mengerti bahwa itu untuk kepentingan bersama. kayaknya kurang efektif juga Semisal polisi ya juga jangan merasa tersinggung atau apapun itu, kita membantu kok untuk sama. Semua orang tahu polisi itu memang serba kekurangan jumlah personelnya, kekurangan peralatannya gitu. Jadi memang kita harus bantu, termasuk masyarakat itu sendiri gitu. Efektivitasnya sendiri menurut Bapak gimana Pak? Karena tuh selama ini diperiksa-periksa juga. Iya, aktivitasnya itu kan sekali lagi saya katakan, kalau perbandingan rasionya itu jauh ya, dari ideal tuh 1:300, 350, ini 1:925, itu kan amat jauh untuk dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Tapi ada memang Bapak dalam waktu dekat misalnya kondisi Jakarta tidak terlalu kondusif. Iya, ini di dalam rapat musbida nanti akan kita putuskan ya. Saya akan undang mereka untuk rapat untuk kita bicarakan yang baik lah. Termasuk juga suplai intelijen itu juga sangat minim ya kepada para user gitu selama ini. Kadang-kadang satu intelijen ya yang sudah matang hanya tersimpan saja itu jadi sampah. Kan gitu. Misalnya kan. seperti apa Pak yang sekarang ini dilibatkan aktif Ya, sementara yang lainnya enggak? ya banyaklah informasi yang mestinya kita harus ketahui gitu kan. Misalnya jaringan bom Bali itu bagaimana gitu kemungkinan. Ada bahan peledak di Semarang itu kan perlu distribusikan. Jadi Jakarta kecolongan gitu Pak maksudnya? Ya, kalau mau kecolongan itu terlalu naif lah kita ngomong seperti itu ya.